Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami di SMA Islam An-Nizam, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran daring ini dengan sebaik-baiknya dan tentu saja memperoleh nilai yang baik nanti pas post test ya, nilai yang memuaskan sesuai yang diinginkan. Masih berjumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam An-Nizam Medan. Nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab 3 tentang teks anekdot. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Kali ini kita akan berlatih ya Nak ya, bagaimana cara menyusun teks anekdot itu. Ini adalah aspek keterampilan dan ini adalah bagian dari KI kompetensi inti yang keempat tentunya. Nah kalau di buku itu Ananda bisa lihat di halaman 100 ya, menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku dari tokoh publik. Nah untuk memperjelas, ini hanya sebagai tambahan saja, karena aslinya pembelajaran menyusun teks anekdot ini adalah pembelajaran praktik berupa keterampilan. Nanti ada produknya yang dihasilkan oleh anak-anak. Nah itu nanti akan kita tindak lanjuti setelah materi ini kita paparkan ya Nak ya. Nah untuk memudahkan memahami anekdot ya, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku dari seorang tokoh tentunya. Baik, jadi untuk lebih jelasnya tentang anekdot dengan cerita rakyat atau maksud saya cerita humor, kita harus bisa bedakan ya Nak antara anekdot dengan cerita lucu. Nah anekdot ini dia adalah cerita yang mengandung atau berisi sindiran, sementara kalau cerita lucu itu tidak mengandung kritikan ataupun himbauan ataupun sindiran. Nah, itu bedanya ya Nak. Nanti kalau Ananda cari cerita lucu, searching di Google itu banyak. Nah, begitu juga dengan anekdot, itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya Nak ya. Kalau anekdot itu bernada sindiran, kalau cerita lucu itu hanya sekedar cerita ya, tujuannya untuk menghibur, membuat orang ketawa, tapi tidak menyindir suatu tokoh atau suatu kebijakan ataupun suatu peraturan tertentu. Baik, ciri atau perbedaan yang kedua, teks anekdot itu terdapat dialog antar tokoh, sementara cerita lucu itu tidak mesti dan hanya bisa diceritakan oleh seorang saja gitu ya, tentang kisah dia atau pengalaman dia yang lucu gitu ya. Kemudian yang ketiga, anekdot merupakan cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Nah, sementara kalau cerita lucu biasanya ya bisa saja itu cerita yang biasa dan singkat dan kadang atau panjang juga bisa. Anekdot sebagai kritik sosial yang menghibur dan berpotensi untuk kebaikan. Sementara cerita lucu hanya untuk pelipur hati dan jiwa pembaca. Ini hampir sama dengan pernyataan yang pertama tadi ya. Anekdot ceritanya nyata, maksudnya diangkat dari fakta yang ada, kejadian yang nyata gitu ya. Kemudian dibuatlah sindiran-sindiran agar tapi bersifat lucu gitu ya, humor gitu, sehingga yang diceritakan tidak emosi. Sementara kalau cerita lucu ceritanya bisa fiktif, bisa juga fakta gitu ya.
Anekdot biasanya berisi orang-orang penting. Kalau cerita lucu atau cerita humor itu tidak berisi orang-orang penting. Kemudian anekdot memiliki tujuan tertentu, sementara cerita lucu sebagian besar hanya untuk menghibur saja. Jadi itu ya nak, untuk membedakan anekdot dengan cerita lucu biasa. Sementara persamaannya ada, yaitu sama-sama lucu. Yang kedua, memakai keterangan masa lampau, karena ini memang sama-sama sudah terjadi, diceritakan kembali kan gitu kan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan komunikatif. Kemudian ceritanya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Yang kelima, sama-sama bersifat naratif. Ya, tujuan anekdot itu untuk membangkitkan tawa, kemudian untuk membuat orang terhibur, ya, kemudian menggambarkan suatu karakter dengan singkat dan ringan. Baik cerita lucu maupun anekdot tujuannya sama. Kemudian secara fungsi utama teks anekdot atau cerita anekdot sebagai sarana ekspresi tentang kejengkelan, kekesalan, ketidakpuasan dan lain-lain ya. Sementara fungsi tambahannya yaitu sebagai hiburan, bentuk protes dan pengingat. Unsur yang ada dalam teks anekdot ya, unsur-unsurnya sebagai cirinya itu ada teks, kemudian ada kalimat ajakan, kalimat sindiran, hal-hal yang lucu, ada tokoh penting, kemudian singkat ya, tulisannya singkat, menarik dan mengesankan. Inilah unsur-unsur yang biasa terdapat dalam teks anekdot. Jadi ketika Anda nanti menyusun teks anekdot, unsur-unsur ini upayakan masuk dalam cerita yang Anda buat ya. Dia berupa teks, bisa dia berbentuk prosa, bisa juga berbentuk seperti drama gitu ya, ada dialognya, ada tokoh-tokohnya, dan ada unsur-unsur yang lainnya, ajakan, sindiran, lucu, ada tokoh penting kalau bisa ya, dan seterusnya. Ya, sedangkan bentuk karangan anekdot itu bisa banyak. Bisa dia berupa puisi, bisa juga dia berupa prosa, bisa juga berupa drama. Kalau kita membuat karangan yang berbentuk anekdot. Baik Ananda, kok bisa puisi ya? Puisi kok berbentuk anekdot? Gimana ya? Kok bisa? Nah, kita ambil contohnya misalnya puisi Ludah yang Kering. Nah, ini lihatlah katanya. Masih adakah hati yang terisi ketika logika sudah berbau terasi, ketika nurani kian tererosi di kilatan hujan pesona yang tak kunjung basi. Lihatlah, dendang birokrat dan wakil berdasi, penuh kegiatan sinetron mengejar kursi, kucing justru giat pamer gusi, terbuai di empuknya jok mercy. Lihatlah, gembita riuhnya demokrasi menumbuhkan nurani yang semakin membesi saat rakyat butuh nasi, namun justru dikremasi. Ah, sudahlah, ini bukan demokrasi, ini juga bukan mosi, ini hanyalah puisi dari yang hidup namun sesungguhnya mati. Nah, jadi di sini ada unsur-unsur kelucuan sebenarnya ya, tapi ini sebuah kritik. Nah, ini teks anekdot yang berbentuk puisi. Ya, masih adakah hati yang terisi, nah, katanya sini ya. Kemudian ketika logika sudah berbau terasi. Nah, kemudian dendang birokrat dan wakil berdasi, penuh kegiatan sinetron mengejar kursi, kucing justru giat pamer gusi. Nah, kan lucu ya. Terbuai empuknya jok mercy. Nah, ini unsur kelucuan. Bisa juga dalam bentuk puisi. Anekdot itu bisa juga dalam bentuk puisi ya anak-anak. Next, berikutnya jenis teks lain bisa juga cerita yang diungkapkan secara lisan, hampir bisa dikatakan seperti lawakan namun bersifat menyindir ya kan. Kalau lawakan-lawakan zaman dulu itu banyak yang menyindir ya. Misalnya masa Orde Baru menjelang
ya akan runtuhnya Orde Baru itu kan banyak juga lagu-lagu atau pelawak-lawakan yang bernada menyindir. Itu bisa digunakan secara lisan. Kalau udah jenis tertulis, ini yang bentuknya narasi di sini. Ya, mudah-mudahan ini sumbernya juga bisa dari internet. Nah, mudah-mudahan terbaca ya Nak ya. Nanti kalau tidak, slide-nya ini akan kita bagi, dan juga Anda juga bisa searching juga. Judulnya Hukum Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan. Kita baca pelan-pelan ya. Sesudah diadili di pengadilan, seorang napi muda akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Hari pertama napi kawakan menanyanya, umurmu masih muda, begini kok sudah masuk penjara? Kejahatan apa gerangan yang telah kamu lakukan? Mencuri ikan, jawabnya. Jawab napi muda itu dengan singkat. Napi kawakan bertanya, kamu diponis berapa tahun? Aku diponis seumur hidup dengan masa percobaan 2 tahun, jawab si napi mudanya. Dengan rasa takjub, napi kawakan itu menanya lebih jauh. Mencuri ikan tak sampai dihukum seberat ini, masakan ikan yang kamu curi itu ikan paus? Napi muda, aku hanya membom ikan di dalam waduk dengan sebuah detonator tenggelam. Kemudian tiga ekor ikan mengambang di permukaan air. Napi kawakan, ini kan termasuk kasus biasa. Paling-paling kamu ditahan 2 hari saja. Nah, itu persoalannya. Tak lama kemudian mengapung pula mayat beberapa orang penyelam. Napi kawakan, hahaha, pantas saja kamu masuk penjara. Ternyata yang kamu bom tidak cuma ikan saja, melainkan manusia juga ikut terkena bom tersebut. Dan akhirnya napi kawakan pun ikut tercengang. Nah, kalau secara struktur ini ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Kita kemarin sudah belajar ya Nak, struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, ketika nanti Anda menyusun sebuah teks anekdot, itu harus dimulai dengan abstraksi, kemudian orientasi, kemudian ada krisis, ada reaksi, ada koda, seperti contoh yang sudah Bapak bacakan tadi, gitu ya Nak ya. Gampang ya Nak ya. Nah, ini abstraksinya, setelah diadili napi muda dijebloskan ke dalam penjara. Orientasinya, saat hari pertama di dalam penjara dan napi kawakan bertanya kepada napi muda mengapa dia dijebloskan ke penjara. Nah, itu orientasinya. Kemudian krisisnya, ya, puncaknya hukuman seumur hidup napi muda karena membom ikan di dalam waduk dan ternyata ada mayat yang mengapung karena terkena bom. Reaksi, napi kawakan tercengang dan tertawa akan penjelasan napi muda tersebut. Koda, ya, situasi kembali normal dan mereka berbincang-bincang dalam penjara. Itu koda bisa ada bisa tidak ya Nah sifatnya, ya. Makanya ini hanya tambahan. Baik, ya, ini adalah teks anekdot, ya, berbeda dengan teks humor. Nanti Ananda bisa berlatih untuk menulis teks anekdot ini. Ingat ya, teks anekdot itu beda dengan cerita lucu atau cerita humor. Dan usahakan strukturnya benar. Boleh dia bentuknya karangan, prosa karangan, bisa juga bentuknya seperti dialog. Yang penting unsur-unsurnya ada, dan unsur-unsurnya ada yang seperti tertera di slide kita ini ya Nak. Kemudian dilengkapi dengan kaidah kebahasaan yang menjadi karakteristik dari teks anekdot tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda dan memudahkan Anda memahami teks anekdot sebelum kemudian nanti berlatih menulis teks anekdot sehingga Anda bisa menulis dengan yang paling penting adalah adanya unsur kritikan, sindiran terhadap suatu peraturan, bisa suatu tokoh penting, tokoh publik, atau suatu kebijakan yang dinilai itu merugikan ya.
atau bertentangan dengan kepentingan rakyat ataupun orang banyak. Silahkan Anda tulis, tapi harus ada unsur lucunya ya, karena ini teks anekdot. Demikian saja nak pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa tetap belajar dengan giat walaupun dalam rumah. Jaga kesehatan, selalu semangat. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.